Bismillahirrahmanirrahim. Lalu membicarakan beliau, Saifuddin Ibrahim, artinya bahkan sudahlah, kalau memang dia pindah agama, nggak usah lagi menjelek-jelekan Islam. Itu kita jaga persatuan dan kesatuan ini dengan kerukunan, kedamaian. Karena Islam mengajarkan itu. Maka dari itu, kalaupun saya ketemu dengan beliau, saya ingin sampaikan sudah. Kalau Anda sekarang keyakinannya bukan kepada keyakinan Allah dan Rasulullah, Islam, ya sudah. Silakan berdakwah di lingkungan komunitas kalian, kemudian jangan menjelek-jelekan agama. Ini namanya intoleran. Maka dari itu kami di alumni Pondok Haji Indonesia Sobron itu ingin menyampaikan itu pada beliau. Silakan kalian berdakwah, tapi jangan menjelekkan agama lain. Jangan selalu bersinggungan, menjelek-jelekan. Sehingga kehidupan kedamaian, kenyamanan hidup antar umat beragama, umat beragama itu menjadi tenang. Sehingga umat tidak menimbulkan kekacauan dan kekisruhan. Nah, ini yang sangat saya khususnya pribadi sebagai kawannya menyampaikan kepada beliau, hak Anda untuk pindah agama, tapi jangan coba-coba Anda menodai agama yang saya anut, agama saya, agama Islam. Dan sementara kita tidak pernah mengutak-ngutik agama yang dia anut. Tapi kita sih paham kenapa dia melakukan seperti itu. Sangat paham. Gitu loh. Kok pendeta-pendeta lain tidak ada yang melakukan hal yang sama seperti Saifuddin Ibrahim. Karena motif ekonomi, dia dibayar. Dia muncul di YouTube, kemudian dia mencoba memperbandingkan ayat dengan Injil segala macam itu, sehingga Islam itu dijelek-jelekan, itu dia dibayar. Tidak mungkin dia berbuat seperti itu kalau dia tidak dibayar. Kalau dulu mungkin dia ceramah Jumat, khotib Jumat, ceramah, mungkin bayaran dari umat kecil, kemudian ketika dia menjadi pendeta bayarannya besar, itu. Jadi dia diperalat sebenarnya. Kalau menurut saya itu dia diperalat oleh orang-orang yang punya kepentingan bagaimana, karena dia yang berani. Karena dia yang berani untuk menjelek-jelekan Islam dan mengajak umat Islam kepada Kristen. Saya pikir itu sekedar curahan pengalaman saya bersama beliau. Yang jelas intinya teman-teman sekalian, beliau itu masuk ke Kristen itu bukan karena hidayah dari Yesus, tapi karena keadaan ekonomi yang memaksakan dia untuk pindah. Saya bisa buktikan kok perubahan hidup beliau. Dari dia begitu susahnya, dari Jepara kemudian pindah ke Jakarta, kemudian dia ngajar di Sawangan, dia bergabung dengan NII, kemudian dieliminir oleh pesantren Abu Toto Panji Gumilang, kemudian dia pindah ke Kristen, itu karena persoalan ekonomi. Sekarang dia lihat pakaiannya hebat, keren, trendy, pakai dasi. Yang dulu susah mungkin dia nggak bisa memakai dasi. Waktu di Sobron itu dia nggak bisa memakai dasi. Cara memakai dasi itu bagaimana dia nggak bisa. Saya tahu kok kehidupannya itu. Dia sering tidak pakai baju, cuma pakai kain aja. Kain, saya masih ingat tuh kain Bima itu warnanya merah yang sering dia pakai tiap hari itu. Entah dicucinya berapa kali saya juga nggak tahu. Yang jelas itu yang digunakan. Kemudian setelah dia pindah agama menjadi Kristen, pakai dasinya rapi, kemudian sabuknya branded, dasinya pun bagus, sampai katanya dia sekolah di Australia, segala macam. Dan itu dari mana dananya itu kalau tidak disupport. Dan dia menjadi orang yang memang ditugaskan untuk itu. Kalau analisa saya, kita bisa perdebatkan ini karena saya tahu persis awalnya siapa beliau. Dan di kampungnya pun, di Bima pun saya tahu persis. Karena saya pernah ke Bima bersama tadi saudaranya Ikhwan Samsudin. Dan dia
sampai sekarang pun tidak boleh injek tanah Bima oleh keluarganya, dan dia sudah diusir oleh keluarganya. Artinya apa? Keluarganya memang menolak kehadiran beliau. Saya pikir itu untuk nanti kita kalau ada yang mau bertanya, kita silahkan, kita ngobrol-ngobrol santai siang ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pengetahuan. Dan ini harus saya sampaikan kepada teman-teman. Siapa yang sebenarnya sejak awal? Kenapa dia masuk Kristen? Begitu Pak Ustadz. Pengantar dari saya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat ini. Kalau melihat latar belakangnya sampai katanya sudah kuliah, kemudian di Fakultas Usuluddin ya Ustaz ya, kemudian sampai mengaku sebagai guru bahasa Arab ini, guru besar katanya Ustaz. Apa betul itu? Saifuddin Ibrahim itu guru besar bahasa Arab ini. Dia sama saya sama bahasa Arabnya. Waktu kuliah itu nggak pernah lulus bahasa Arab. Saya koreksi. Jadi guru bahasa Arab kita itu namanya Bapak Fatah Santoso. Beliau yang memberikan bahasa Arab. Setiap latihan bahasa Arab, tamrin, itu khotoknya banyak. Saya sama beliau itu khotoknya itu banyak, tamrin. Tiap hari kan dikasih tamrin oleh Pak Fatah Santoso itu. Itu khotoknya banyak. Misalkan ada 15 soal, ya paling khotoknya setengah dari 15 itu. Gitu. Artinya, dari mana dia menjuluki guru bahasa Arab, sementara bahasa Arab di Pondok Haja Nuria Sobron saja tidak lulus. Artinya lulusnya itu remedial, ikut lagi baru lulus gitu loh. Bahasa Inggrisnya pun sama, gitu loh. Begitu, Pak Ustadz. Iya. Baik, ini sebagai gambaran supaya di luar sana tidak tersesat ini orang-orang Muslim memandang bahwa wah ini guru besar, dosen ini pernah di pondok pesantren Al Zaitun yang digembar-gemborkan sangat mewah itu pun bisa masuk Kristen. Bahkan sekarang Pak Saifuddin Ibrahim ini beberapa kali menulis sebuah buku yang intinya adalah menjelek-jelekan Islam. Makanya saya heran ini sebagai orang Islam kok dia bilang di mana-mana menjadi Islam itu susah karena harus sholat 5 waktu lah. Ini makanya kalau Ustadz tadi cerita latar belakangnya ternyata dari NII, ya mohon maklum ini kalau seperti itu ya Ustadz ya. Makanya bagi teman-teman yang nggak tahu itu begitu. Kalau saya tahu persis kok dia itu. Di Darul Arkom itu sholat subuhnya itu nggak pernah berjamaah. Itu saya di Pondok Darul Arkom masalahnya. Saya itu setelah beliau tidak ada, kabur, saya diangkat jadi kepala madrasah aliyah. Di Pondok Darul Arkom itu gitu loh. Dan saya murni titipan pimpinan wilayah di pondok itu. Dan pondok itu, Pondok Darul Arkom Sawangan itu memang sudah terjangkit NII. Jadi ketika dia masuk sudah klop. Dari cara akhlaknya, dari cara pemikirannya, dari cara tata ibadahnya. Bahkan anak-anak diajari pada waktu itu tidak puasa, tidak sholat karena Indonesia belum butuh Mekah. Gitu konsepnya dia gitu. Dan mengambil barang orang itu hal yang wajar, yang biasa. Menyolong itu hal yang biasa karena ada infak di situ. Jadi di konsep NII itu ketika kita menjadi gurunya, kemudian murid-murid itu harus wajib berinfak ke kita. Nanti hasil infaknya itu kita setor lagi ke atasan kita. Begitu modelnya. Jadi di pesantren Darul Arkom Sawangan itu nyolong barang orang itu antar santri itu hal yang biasa. Itu pondoknya sampai sekarang masih ada, Ustaz? Masih ada, cuma saya nggak tahu lagi karena saya sejak 2007 ya, 2006-2007 sudah tidak di pondok itu lagi. Gitu ya. Ya. Kalau saya lihat nada suaranya Ustadz ini gregetan ini, apalagi dia awalnya dibina oleh Muhammadiyah, sekarang seperti itu ya. Jadi ini sebagai luapan hati Ustadz,
Rusli juga mengatasnamakan teman-teman alma mater. Iya betul. Jadi kita kan lihat seperti itu ya Ustaz ya. Ya betul. Jadi begitulah perjalanannya itu bukan semata-mata dia setelah di Pondok Ajaran Sobron itu dia masuk Kristen, bukan. Masih panjang perjalanan itu. Di antaranya dia masuk NII. Ketika dieliminir oleh Panji Gumilang di Al-Zaitun, nah dia baru masuk Kristen. Artinya apa? Ini di situ ekonomi yang punya peran besar terhadap perpindahan keyakinannya dia. Ternyata setelah dieliminir dari Al-Zaitun sakit hati ya Ustadz ya. Kemudian ini saya dengar itu dia ditampung di Zionis Kristen Indonesia itu ya, kalau tidak salah ya, Zio Kindo namanya. Pimpinannya Edi Sarto, Ustadz. Nah itu saya nggak tahu sampai di situ. Ketika dia ketika dia terputusnya saya itu ketika dia kabur dicari oleh polisi polsek, kabur entah kemana. Terakhir saya dengar dia di Al-Zaitun. Sampai di situ. Waktu itu kasusnya apa Ustaz? Kasusnya ini anak-anak itu tidak ada hormat bendera upacara. Itu terjadi pada waktu itu di Sawangan itu. Nggak boleh, tidak ada upacara bendera tiap hari Senin. Kemudian sholatnya nggak perlu sholat, puasanya itu nggak puasa, sampai alasan anak-anak santrinya itu alasannya itu mens, lagi halangan nggak puasa. Seperti itu. Padahal intinya mereka dicekoki oleh paham-paham ajaran NII bahwa Indonesia ini belum futuh Mekah, jadi belum wajib sholat, belum wajib puasa. Jadi begitu. Untuk Al-Zaitun sendiri sekarang masih ada Ustaz? Saya nggak begitu pantau Zaitunnya. Katanya sih, cuman kan katanya Pak Panji Gumilangnya sudah sakit-sakitan ya, sudah tua. Iya. Ini meluapkan apa ya? Tidak apa-apa Ustaz. Biar didengar oleh seluruh orang Indonesia ini. Jadi Ustaz ini meluruskan ini. Soalnya kalau tidak disampaikan Ustaz akan menjadi hutang ini. Soalnya apa? Soalnya sekarang ini dia klaim ratusan orang murtad loh Ustaz gara-gara dia ini. Dia mengklaim bahwa dia dengan bukunya, kasetnya, CD-nya itu sudah memurtadkan ratusan orang untuk masuk keluar dari Islam Ustaz. Makanya kenapa nggak kita dorong kepada satu, intoleran, kemudian menjelek-jelekan agama. Kenapa nggak kita giring ke situ? Itu loh. Kalau dia berdakwahnya itu sebenarnya kan Kristen juga mengajarkan kedamaian sebenarnya. Mengajak dengan kedamaian, bukan mengajak untuk menjelekkan agama Islam agar orang Islam itu tarik masuk Kristen, kan bukan itu sebenarnya. Nah, makanya itu saya gimana caranya kita bikin satu pelaporan dari YouTube-nya beliau, Saifuddin Ibrahim, si Kocek, yang dia bilang pendeta Abraham. Kenapa nggak kita laporin kalau memang di situ ada delik penodaan agama? Kalau memang bukunya kelihatannya mendiskreditkan Islam sebagaimana kita mayoritas di bumi Indonesia ini, kenapa nggak kita laporin gitu loh? Itu saya pengen ada gerakan seperti itu gitu. Karena cuma dia yang begitu. Sebelumnya itu nggak ada. Di tahun 90-an itu, di tahun 2000-an itu nggak ada. Memang YouTube belum muncul pada waktu itu. Itu baru gerakan sporadis orang aja, tapi kan itu nggak kelihatan. Nah sekarang udah ada YouTube, makanya beliau itu dipasang. Kalau analisa saya itu dia dipasang untuk memang menyerang Islam, karena beliau memang berani. Saya akuin memang jiwanya berani. Dia punya kalau ngomong itu dia nggak pakai akhlak lagi. Kalau memang udah nggak suka sama orang ya dia habisi di situ gitu loh. Memang sifatnya begitu dari dulu. Jadi kalau di Pondok Hajan Nuria Sobron itu kita sering main ejek-ejekan. Kita manggil dia itu si Kocek. Dia manggil saya si Ableh.
Ya, ya. Begitu Pak Ustadz tentang Saifuddin Ibrahim. Ya, ya. Kemarin saya lihat di YouTube-nya ini beliau juga menyebut Ustadz Rusli Siableh memang. Saya jadi ingat. Begitu. Artinya dia mengakui kedekatan dia dengan saya gitu loh. Ketika ingatan dia mengatakan saya panggil si Rusli itu Ableh, berarti garis bawahi dia dekat dengan saya. Gitu. Pernah dekat gitu loh. Jadi memori itu hilang Ustaz, waktu di Pondok Hajar dan Sobron itu. Tuduhan bukan kita menuduh ya. Angan-angan kita, tafsiran kita bahwa dia dibayar, dia sekarang ini jadi jarumnya para penginjil Ustaz. Ya, jadi itu memang ada penginjil para misionaris yang memang bertugas untuk mengajak orang lain untuk masuk ke dalam agama mereka. Dan sekarang Ustaz, ini beliau ini mendirikan gereja yang dinamakan gereja para murtadin. Jadi yang sudah dimurtadkan itu dikumpulkan, ada gerejanya sendiri, bahkan sekarang ini sudah dibangunkan pondok para murtadin Ustaz. Jadi kalau kita punya pondok para mu'alaf, dia juga bangun ini pondok para murtadin. Jadi begini Ustaz, saya ini salah satu wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Bogor. Jadi siapapun yang mendirikan rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari FKUB setempat. Nah, manakala dia tidak ada rekomendasi dari FKUB, Kemenak, kemudian apalagi tidak ada izinnya, kita berhak untuk menuntut itu. Karena itu ada di aturan PBM, peraturan 2 menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi setiap pendirian rumah ibadah harus ada rekomendasi dari FKUB, kemudian dengan persyaratan. Persyaratannya itu 90 pengguna, 60 pendukung yang menyetujui. Baik KTP, baik tanda tangan, baik KTP. Itu sekarang saya tugasnya seperti itu di Kota Bogor.